Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Ianatul Uyun dengan NIM 2313403132 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas BKI 6D. Nah, hari Senin tanggal 6 April 2026, pada kesempatan ini di mata kuliah Public Speaking, saya akan membuat learning journal yang ketujuh dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, seperti biasa, kelas dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu dan dilanjut dengan absensi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dilanjut dengan speaker. Speaker dilakukan setiap per minggunya itu 3 orang, diberi waktu selama 10 menit. Nah, yang pertama ada Dinda Ayu, yang kedua ada Wahyudin, dan yang ketiga ada Nur Eliza. Selanjutnya setelah melakukan presenter atau speaker, dilanjut dengan presentasi kelompok 5 yang berjudul Urgensi Gaya Public Speaking dan Persiapan pada Public Speaking. Anggotanya ada Siti Muasaro, Zakiyatun Nufus, Raihan Rizky Ramadan, Rani Wulandari, Ika Septiani, dan Dini Handayani. Urgensi public speaking itu ada 6. Yang pertama, menyampaikan ide secara sistematis. Nah, artinya biar apa yang kita omongin itu jelas, runtut, dan gampang dipahami oleh orang lain. Yang kedua itu mempengaruhi orang lain. Nah, public speaking juga bisa bikin orang itu setuju, tertarik, atau ikut pendapat kita. Yang ketiga, mengikuti diskusi atau rapat. Nah, artinya biar apa yang kita bisa aktif ngomong, bukan cuma diam. Yang keempat, menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Artinya jadi berani ngomong dan gak gampang goyah gitu. Nah, yang selanjutnya itu melakukan pidato atau presentasi. Nah, artinya kepake banget nih di sekolah, di kampus, bahkan kerja nanti. Terus yang selanjutnya itu menambah kepercayaan diri. Nah, semakin sering kita ngomong di depan umum, kita itu makin pede. Selanjutnya, memimpin rapat atau diskusi. Artinya, public speaking itu penting buat jadi pemimpin. Nah, yang terakhir ada pengembangan diri dan menambah wibawa. Artinya, orang yang bisa ngomong dengan baik biasanya itu bisa lebih dihargai oleh semua orang. Selanjutnya ada gaya public speaking. Nah, gaya public speaking ini ada 4. Yang pertama, gaya seremonial. Nah, gaya seremonial ini bisa dipakai di acara resmi, contohnya acara upacara, sambutan. Nah, bahasa yang digunakannya itu bahasa formal dan sopan. Nah, selanjutnya itu ada gaya informatif. Gaya informatif ini untuk tujuannya memberi informasi, contohnya presentasi materi di kelas. Nah, selanjutnya gaya persuasif. Nah, gaya persuasif ini tujuannya untuk mempengaruhi atau mengajak orang, contohnya kayak pidato motivasi. Nah, yang terakhir ada gaya entertain atau menghibur. Nah, buat bikin audiens itu senang atau tertawa, contohnya kayak MC, stand up, atau pembicara santai. Itu ada persiapan public speaking. Yang ketiga itu ada persiapan public speaking. Jadi kita itu harus, yang pertama harus latihan dulu, bisa latihan di depan cermin atau rekam suara. Yang kedua, kuasai materi. Nah, banyak baca biar paham dan gak bingung gitu pas ngomong. Yang ketiga, kenali audiens atau YAM, yang artinya yourself, diri sendiri, siap. Audiens, siapa yang ngedengerin gitu. Kalau material itu materi apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya buat poin-poin penting. Nah, biar apa? Biar enggak lupa saat ngomong. Selanjutnya, jaga kondisi tubuh dan suara. Nah, jangan sampai sakit atau suara kita itu serak.
Selanjutnya, penampilan rapi dan percaya diri. Nah, karena kita jadi pusat perhatian, kita itu harus tampil rapi dan percaya diri. Selanjutnya, gunakan gerakan seperlunya. Nah, gunakan gerakan seperlunya itu jangan terlalu kaku, tapi juga jangan berlebihan. Jangan terlalu sering bilang kata maaf karena bisa bikin terlihat kurang percaya diri gitu. Yang terakhir, jadi diri sendiri. Nah, kita jadi diri sendiri, nggak usah dibuat-buat, yang penting nyaman. Kesimpulannya, jadi public speaking itu penting karena membantu seseorang menyampaikan ide dengan jelas, mempengaruhi orang lain, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan dalam diskusi maupun presentasi. Dalam praktiknya, terdapat beberapa gaya public speaking seperti seremonial. Seremonial itu formal, inovatif, memberi informasi dan persuasif, mempengaruhi dan entertain, itu menghibur. Nah, agar apa? Agar berhasil diperlukan persiapan yang matang seperti memahami materi, mengenali audiens, berlatih, menjaga penampilan, serta tampil percaya diri. Cukup segitu Leani Jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.